Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1232. Wira segera berangkat meninggalkan Dusun Darmadi dan tiba di kabupaten itu dengan cepat. Selama perjalanan, ketiganya melihat pemandangan yang dipenuhi dengan kekeringan dan tanah yang tandus. Jangankan makanan, bahkan rumput pun tidak ada. Kak Wira, sepertinya tempat ini sangat miskin. Tapi, penduduk di sini juga terlalu malas. Mereka punya begitu banyak tanah subur, tapi mereka lebih memilih pergi mengemis daripada bertani. Ekspresi Danu yang berdiri di samping Wira terlihat meremehkan, bingung, dan berbagai emosi lainnya. Dia berpikir, masyarakat di kabupaten itu hanya bisa selalu mengeluh tentang pejabat pemerintahan. Mereka tidak peduli masyarakat itu sama sekali. Tidak berpikir untuk mandiri, hanya berharap bisa mendapat sedikit subsidi dari pemerintah. Namun, belakangan ini sudah sedang terjadi pertempuran. Sumber daya yang tersisa juga tidak banyak dan hanya bisa memberi makanan untuk para pasukan yang sedang bertempur. Selain itu, pemungutan pajak dan eksploitasi yang berkelanjutan membuat harta masyarakat makin berkurang. Di daerah yang miskin dan terpencil ini, hanya Wira yang memperhatikan kondisi masyarakat itu. Punya tanah tapi nggak bertani. Entah mengapa, aku merasa hal ini nggak masuk akal. Julian memiliki pendapat yang berbeda saat melihat keadaan masyarakat itu. Selama perjalanan Wira yang melihat pemandangan kehidupan yang menyedihkan itu, diam-diam mengingat semuanya di dalam hatinya. Kesengsaraan yang terpancar dari wajah masyarakat kabupaten itu tidak terlihat palsu. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat sinar matahari yang terik. Lalu, melihat tanah-tanah yang gersang itu. Dalam hatinya, tumbuh perasaan sedih dan marah yang tak bisa dia lampiaskan. Apa kalian pernah mendengar sebuah kisah tentang tanah yang tidak bisa ditanami dan setiap hari masyarakat harus bertahan hidup dalam kelaparan? Setelah berpikir sejenak, Wira baru mengatakan kata-kata itu dengan ekspresi yang sangat serius. Kisah itu terjadi pada zaman sebelumnya. Wira juga kebetulan membacanya dari sebuah buku. Pada saat itu, dia merasa itu hanya sebuah kisah biasa dan tidak mungkin terjadi di kehidupannya saat itu. Namun, setelah melihat kejadian ini, dia tiba-tiba merasa kisah itu bukan hanya sebuah kisah biasa melainkan sebuah kenyataan dan semua itu karena tindakan pejabat setempat. Bawahan mereka hanya bisa menerima keuntungan saja. Tetapi, masalah kehidupan dan makanan masyarakat tidak ditangani dengan baik. Awalnya, pejabat setempat itu juga ditipu oleh bawahan mereka. Lalu, mereka perlahan-lahan juga terlibat tindakan yang merugikan masyarakat. Itu karena ambisi mereka yang ingin mendapatkan lebih banyak kekayaan. Oleh karena itu, saat itu masyarakat sangat kesulitan hingga menjual anak-anak mereka demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Rumah orang kaya dipenuhi makanan. Jalanan malah dipenuhi dengan tulang yang membeku. Kalau negara maju, masyarakat akan menderita. Kalau negara mati, masyarakat juga yang akan menderita. Melihat seorang pria tua yang lewat di sampingnya, hati Wira merasa sangat sakit. Setiap orang terlihat sangat kurus. Sehingga, terlihat tulangnya dan pakaian mereka juga robek. Hingga tidak layak dipakai lagi. Ada beberapa orang yang bahkan membawa keluarganya untuk meninggalkan tempat itu dan hanya meninggalkan bayangan sosok mereka yang kurus dengan langkah yang pincang di bawah sinar matahari. Kak Wira, aku akan pergi menyelidiki apa yang sebenarnya telah terjadi. Danu, biasanya adalah seorang yang peduli dengan rakyat juga karena sering mengikuti Wira. Sehingga, dia tahan melihat orang-orang yang menderita. Yang paling dia takuti adalah, dia malah melihat pejabat setempat itu mengernyitkan alisnya. Tuan, kisah apa yang Anda katakan tadi? Sebagai seorang wanita, Julian merasa sangat beruntung bisa bekerja dengan Wira. Setidaknya, dia tidak perlu merajut bunga di dalam rumah seperti wanita lainnya. Bab 1233. Melakukan sesuatu dengan pikiran yang lembut selalu memberikan hasil yang besar. Meskipun penampilan luar kurang menarik, asalkan hatinya baik saja sudah cukup. Mendengar perkataan Wira, keduanya sudah tahu Wira memiliki pemikiran yang lain di hatinya. Terkadang, penampilan di luar bisa menipu. Kenyataannya, selalu tertutup. Butuh seseorang yang berbakat untuk menemukannya.
Wira adalah pahlawan di hati mereka. Tidak peduli dimanapun, Wira selalu menangani masalah di masyarakat. Sehingga, Wira juga tidak pernah mengeluh saat ditempatkan di tempat yang sesulit seperti ini. Sebelumnya, aku pernah membaca di sebuah buku tentang semua tanah subur yang nggak ditanami dengan tanaman. Karena, semua tanah di situ dikuasai oleh orang-orang kaya di tempat itu. Kalau ingin bertani, mereka harus membayar harga yang sangat tinggi. Dari 10 bungkus, mereka harus menyerahkan 9 bungkus kepada tuan tanah. Dan 1 bungkus sisanya kepada istana. Jangankan untuk bertahan hidup, bahkan benih untuk tanaman tahun depan juga nggak tersisa lagi. Pada akhirnya, mereka tetap harus menjual anak-anaknya. Saat menceritakan kisah itu, mata Wira berlinang air mata. Itu karena, kisah ini yang membuatnya memutuskan untuk memilih jalan yang bijak. Dia bersumpah di dalam hatinya, untuk menjadi seorang pejabat yang layak bagi masyarakat ini. Tak disangka, waktu berlalu sudah begitu lama pun masih belum ada kemajuan. Setelah mendengar kisah itu, keduanya merasa sangat tak berdaya. Perlu diketahui, tanah itu milik pemerintah. Selama pemerintah masih ada, tidak ada yang berani bertindak seperti itu dengan terang-terangan. Mereka merasa, itu hanya sebuah kisah saja dan terkadang penulisnya agak berlebihan. Seolah-olah, rakyat itu sangat tertindas oleh nasib mereka. Kak Wira, kamu juga sudah melihatnya sendiri. Tanah-tanah itu, sama sekali nggak ditanami tanaman apapun. Danu merasa Wira terlalu khawatir berlebihan. Kejadian seperti itu, sama sekali tidak mungkin terjadi di wilayah yang mereka kelola. Perlu diketahui, Wira bekerja keras setiap hari untuk kepentingan masyarakat. Jika terjadi hal seperti ini, itu juga karena para masyarakat ini masih tidak bersyukur. Masyarakat ini tidak membajak tanah. Malahan, setiap hari pergi mengemis di luar. Tuan, Anda juga melihatnya kan? Para masyarakat ini sepertinya pergi dari sini. Mereka pasti nggak bisa bertahan di sini lagi. Baru bisa mengambil langkah ini. Julian sudah mengamati kejadian itu sangat lama. Dan sejak awal, selalu memikirkan sebuah pertanyaan penting. Jika hanya 1 atau 2 keluarga yang tidak bertani, itu berarti urusan mereka sendiri. Sepanjang perjalanan, ada banyak masyarakat yang jelas sedang berkelana. Tidak peduli siapapun itu, mereka tidak akan hidup berkelana jika mereka memiliki kehidupan yang stabil. Terutama di tempat seperti ini. Ekspresi di wajah setiap orang terlihat sangat menderita. Anak di pelukan mereka juga terus menangis kelaparan. Melihat semua itu, hati Wira merasa marah. Sejak awal dia sudah mengeluarkan kebijakan baru agar masyarakat yang tidak memiliki benih tanaman bisa mengambilnya di kantor pemerintahan. Di tahun pertama dia tidak akan mengambil keuntungan sama sekali dari mereka. Tetapi, setelah kebijakan baru itu berlaku, hasilnya tidak begitu baik. Awalnya, Wira mengira masyarakat masih memiliki makanan yang cukup sehingga mereka tidak memerlukan benih yang diberikan pemerintah. Sekarang, dia baru tahu masyarakat bukan memiliki makanan yang berlebihan melainkan mereka sama sekali tidak pergi bercocok tanam. Mereka hanya mengambil benih tanaman dari kantor pemerintah tanpa berusaha menghasilkan panen. Amarah di hatinya perlahan-lahan berkobar karena para masyarakat itu sungguh tidak tahu bagaimana bersyukur. Mereka lebih rela kelaparan daripada berusaha keras. Tuan, Anda jangan marah. Kita cari tahu dulu baru membuat keputusan. Saat amarah Wira akan meledak, Julian tiba-tiba berbicara. Karena, dia merasa hal ini tidak semudah yang mereka lihat. Jika ingin memahami situasinya, mereka harus bertahan bertanya kepada masyarakat setempat. Sejak zaman dulu, para pejabat selalu saling melindungi dan kasus seperti ini bukan hal yang langka. Para masyarakat ingin mencari bantuan pun tidak bisa. Sehingga, satu-satunya langkah yang bisa mereka lakukan adalah terus berkelana. Ketiganya terus berjalan sambil melihat penderitaan di berbagai tempat. Dan diam-diam mengingat semua yang mereka lihat di hati mereka. Sepertinya, penyelidikan secara diam-diam hal ini membuahkan hasil yang sangat besar. Bab 1234. Biasanya, para bawahan itu sangat pandai membuat citra kedamaian. Mereka selalu melaporkan kabar gembira dan menyembunyikan masalah. Bahkan,
sering melakukan tindakan yang memicu keamarahan orang. Penguasa kabupaten sebelumnya dikirim ke pengasingan karena korupsi dan melanggar hukum. Tak disangka, saat datang ke sini Wira baru tahu kesalahan lamanya terjadi lagi. Aduh, berani sekali kamu. Nggak lihat jalan ya. Saat sedang merenungkan hal itu, Wira tidak menyadari ada seorang pria parubaya yang di depannya. Pria parubaya itu terlihat tergesa-gesa dengan ekspresi sangat sedih. Seolah-olah dia sedang menghadapi masalah. Oleh karena itu, pria itu juga tidak melihat Wira yang lemah yang tengah mendekat. Menurutnya, pemuda di depannya itu memang sangat lemah dan sama sekali tidak terlihat kuat. Namun, Danu meneriakinya hingga dia merasa sangat ketakutan. Saat melihat pakaian yang dikenakan Wira, dia menyimpulkan Wira seharusnya tuan muda dari keluarga kaya. Maaf. Aku sungguh minta maaf. Pria parubaya itu adalah seorang pria yang jujur dan tulus. Tidak peduli benar atau salah, dia akan meminta maaf terlebih dahulu. Lagi pula, orang miskin seperti mereka tidak berani menyinggung orang dari keluarga kaya. Dia takut dia akan dicelakainya dengan kejam oleh keluarga orang kaya itu. Sehingga, dia meminta maaf kepada Wira yang berdiri di depannya dengan ekspresi sedih. Lancang. Berhenti melihat, Danu maju dan hendak mendorong pria parubaya itu. Wira berteriak dengan kuat agar Danu tidak menyakiti warga biasa. Aura dari tubuh Wira menyebar seolah-olah dia adalah sosok yang sangat berpengaruh. Pria parubaya yang berdiri di depan pun menjadi makin ketakutan hingga gemetar. Pada saat Wira marah, pria itu langsung merasa sangat tertekan hingga keringatnya mengalir. Dia tidak menyangka, pemuda di depannya itu memiliki aura yang begitu luar biasa. Kak, kamu jangan panik. Kami hanya kebetulan lewat tempat ini dan terpisah dari keluarga kami. Sebelumnya, aku terlalu fokus berpikir hingga nggak memperhatikanmu. Kamu nggak terluka kan? Melihat Pak pria parubaya itu, ketakutan Wira meredakan auranya. Dia terlihat seperti pemuda yang tidak berbahaya. Tetapi, penampilannya terlihat makin tampan. Setelah mengatakan itu, matanya masih terus memeriksa tubuh pria parubaya itu. Apakah ada yang terluka? Sebagai seorang pejabat, dia berpikir. Dia harus menjamin keselamatan setiap warganya. Tidak boleh membiarkan mereka terluka karena dirinya. Setelah itu, Wira, Danu hanya bisa berdiri di samping dengan patuh. Dan ekspresinya yang masih terlihat agak marah. Meskipun pria itu hanya warga biasa, dia juga tidak akan membiarkan pria itu melukai Wira. Baginya, tidak ada hal yang lebih penting dibandingkan dengan keamanan Wira. Bahkan, hanya luka kecil pun dia tidak akan membiarkannya. Nggak apa-apa, aku baik-baik saja. Asalkan Tuan baik-baik saja, aku nggak apa-apa. Ekspresi pria parubaya itu yang tulus dan ketakutan membuat Wira semakin kasihan. Di zaman ini, orang keluarga miskin tidak berani berhadapan dengan orang keluarga kaya. Meskipun mereka menderita kerugian besar, mereka juga tidak berani mengungkapkannya secara terang-terangan. Kak, tolong jangan takuti kami. Hanya terpisah dari keluarga sekarang, kami kehausan dan kelaparan. Tidak tahu, apakah setelah mengatakan itu, Wira menatap pria parubaya. Di depannya itu penuh dengan harapan. Dan terlihat, berharap pria itu membantu mereka. Dia terkesan seperti tuan muda keluarga kaya yang sudah sangat lama kelaparan. Mendengar permintaan itu, pria parubaya itu keringatan dan wajahnya memerah. Karena, dia tidak memiliki banyak makanan di rumahnya. Dan kebanyakannya adalah sayuran liar. Selain itu, sekarang mereka sudah kekurangan makanan. Jika dia membawa beberapa orang ini pulang, itu akan menjadi beban besar bagi keluarganya. Bab 1235. Pria parubaya itu berdiri di tempatnya dan tidak tahu harus bagaimana. Tetapi, dia juga tidak tahan melihat ekspresi Wira yang kasihan. Pria itu merasa, pemuda di depannya ini agak berbeda dengan tuan muda keluarga kaya lainnya. Sehingga, terlintas kebaikan di hatinya. Para warga sebenarnya sangat berbaik hati. Tuan, kalau kamu nggak keberatan, ayo. Ikut aku pulang. Aku juga nggak tahu apakah kamu bisa makan sayuran liar.
Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu berbalik dan perlahan-lahan berjalan menuju tempat yang tidak jauh dari sana. Selama perjalanan, dia menjelaskan pemandangan saat ini, dan menceritakan berbagai kisah lokal kepada Wira dan yang lainnya dengan sangat antusias. Selama perjalanan itu, Wira hanya mendengarkan pria parubaya itu menceritakan berbagai hal yang menarik. Danu tak berdaya dan hanya bisa mengikuti. Tidak tahu apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh Wira. "Kak, aku lihat ada begitu banyak tanah subur di sini yang nggak dikelola. Kenapa nggak ada orang yang bercocok tanam?" Setelah berjalan cukup lama, Wira baru mengutarakan pertanyaan di hatinya. Awalnya, dia takut pertanyaan itu terlalu tiba-tiba dan membuat pria parubaya itu curiga. Sepanjang perjalanan, pria parubaya itu terus menjelaskan budaya dan kebiasaan lokal kepada Wira dan yang lainnya. Sepertinya, pria itu tidak begitu waspada lagi seperti sebelumnya. "Bercocok tanam. Siapa yang berani?" "Tuan, aku jujur saja padamu. Semua tanah ini sudah dikuasai oleh keluarga-keluarga yang berkuasa dan kaya. Meskipun pejabat saat ini membagikan benih, nggak ada yang berani pergi mengambilnya. Kalau orang-orang berkuasa dan kaya itu tahu, kita akan berakhir dengan sangat menderita." Setelah mengatakan itu, ekspresi pria parubaya itu terlihat marah. Bagi mereka, hal ini juga sebuah penderitaan dan tidak berani mengungkitnya. Apa ada orang yang pergi mengadu kepada pejabat daerah bahwa terjadi hal ini? Wira merasa sangat penasaran, mengapa para warga ini sudah begitu menderita tetapi malah tidak ada yang mengadu kepada pejabat daerah. Melihat pemuda di depannya, pria parubaya itu menghela nafasnya. Dia merasa, Wira adalah pemuda yang benar-benar polos. Bukannya tidak ada yang pernah mencoba mengadu tentang hal ini, meskipun ada beberapa orang yang berusaha melaporkan hal ini kepada pejabat daerah. Tetapi akhirnya hanya sia-sia saja. Jangankan bertemu dengan pejabat daerah. Bahkan, para pengawalnya pun mereka tidak pernah melihatnya. Pegunungan di sini tinggi dan jauh. Pejabat daerah juga nggak bisa mengurus semuanya. Sangat sulit untuk bertemu dengan pejabat daerah itu. Pria parubaya itu mengungkapkan. Pemikirannya, para warga yang sebenarnya itu mereka ingin bertemu dengan pejabat daerah, akan tetapi itu mustahil. Setelah mendengar perkataan itu, Wira memiliki sebuah pemikiran di hatinya. Dan yakin, bawahannya juga pasti ikut terlibat. Jika tidak, orang-orang ini tidak akan mungkin berani melakukan hal yang keterlaluan ini. Wira diam-diam memutuskan setelah pulang nanti dia akan menyelidiki daftar nama orang yang terlibat. Setelah tiba di rumah pria parubaya itu, makanan yang menyambut mereka adalah sayuran liar dan tidak ada nasi sedikitpun. Ada 6 orang di keluarga pria itu. Kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, 2 anak yang masih kecil, dan seorang wanita yang tampak kurus yang sedang mengurus rumahnya. Setelah mendengar pria parubaya itu memperkenalkan mereka, sekeluarga itu tidak merasa curiga sama sekali. Dan hanya tersenyum. Meskipun hanya bisa menyajikan sayuran liar, mereka sangat antusias dan memberikan bagian terbaik kepada Wira dan yang lainnya. Ada yang sedang mengadakan acara pernikahan ya. Baru saja selesai makan, mereka mendengar suara kegembiraan tidak jauh dari sana. Danu merasa sangat penasaran dan keluar hendak melihat keramaian. Bab 1236. Bahkan, Julian yang biasanya selalu tenang juga merasa penasaran dan ingin pergi melihat sendiri tradisi acara pernikahan di tempat ini juga. "Kalian berdua jangan ke sana. Ini bukan acara biasa. Ini adalah acara pernikahan kepala desa menikahi istri muda. Keluarga mereka juga menguasai banyak tanah di sini. Dan hati mereka lebih kejam. Kalau ada keuntungan, dia baru akan menyewakan tanahnya kepada para warga seperti kami." Pria parubaya itu segera menghentikan Danu yang hendak pergi meramaikan acara itu. Dia khawatir, mereka akan tidak sengaja terlibat masalah. Meskipun status orang-orang di depannya ini tampaknya tidak biasa, namun sebesar apapun kemampuan orang-orang ini, mereka juga tidak mungkin berhadapan dengan kepala desa mereka. Menikahi istri muda, Wira merasa ada yang aneh. Seorang pria memiliki 3 atau 4 istri adalah hal yang biasa. Namun, kepala desa dari desa kecil ini akan menikahi istri muda.
Para warga malah terlihat tidak senang. Sebuah hal yang wajar jika keluarga kaya menikahi banyak istri. Ini adalah hal yang biasa yang bisa diterima semua orang. Mengapa ekspresi pria parubaya ini terlihat sangat tidak senang? Seolah-olah ini adalah hal yang membuat semuanya marah. Tuan nggak tahu saja. Tahun ini, Pak Erlando ini sudah berusia 50 tahun. Sebelumnya, dia tertarik dengan gadis dari sebuah keluarga miskin yang baru berusia 16 tahun dan memaksa ingin menikahinya. Dibilang ingin menikahinya, tapi sebenarnya hanya memaksanya menjadi gundik saja. Pria parubaya itu berbicara sambil melihat ke rumah yang dihiasi dengan lampu warna-warni tak jauh dari sana dengan ekspresi yang sangat marah. Para warga di sana hanya bisa marah. Tetapi, tidak berani mengungkapkannya. Mereka hanya bisa melihat seorang gadis belia dihancurkan oleh seorang pria tua. Karena, pria itu sangat berkuasa di sini. Mendengar perkataan itu, Danu merasa sangat marah. Selama ini, dia selalu melihat pernikahan atas kesepakatan keduanya. Dia belum pernah melihat pernikahan yang dipaksa seperti ini. Hanya seorang kepala desa dari desa kecil saja sudah berani semena-mena seperti ini. Danu, Julian, sepertinya kita akan makan bersama di acara itu hari ini. Setelah mendengar perkataan pria itu, Wira berdiri dengan tanpa ekspresi dan hendak segera keluar. Dia berpikir, tidak ada gunanya banyak bicara setelah mengetahui hal ini. Dia berniat akan menangani hal itu. Entah masih berapa banyak hal lagi yang terjadi di sini tanpa sepengetahuannya. Dia harus memberitahu orang-orang ini, bahwa tidak ada tempat yang bisa dihindari dari hukum pemerintah. Semua tempat itu memiliki hukumnya. Jika bersalah, orang itu harus menanggung konsekuensinya. Tuan, apa yang ingin kamu lakukan? Orang itu adalah kepala desa yang kaya dan berkuasa, kalian hanya orang dari luar desa. Jadi, lebih baik jangan berbuat masalah. Melihat Wira dan yang lainnya mulai bergerak, pria parubaya itu langsung terkejut. Jika ketahuan kepala desa, bahwa dia yang membawa mereka datang ke tempat itu, dia juga pasti akan terlibat masalah juga. Melihat Wira dan yang lainnya keluar, dia hendak keluar juga, dia hampir menangis. Dia menyadari, dia harus menanggung akibatnya jika ingin keluarganya tetap bertahan di sana. Kak, nggak usah khawatir, kami hanya pergi untuk makan karena tadi belum kenyang. Nanti, aku akan membawakan sedikit makanan enak untukmu, kata Wira sambil tersenyum dengan hangat. Setelah itu, dia langsung berbalik tanpa melihat ke belakang dan menuju rumah kepala desa untuk meramaikan acara. Saat melihat punggung ketiganya, pria parubaya itu ingin menghentikan mereka. Tetapi sudah terlambat. Dia hanya berdiri di tempatnya dengan ekspresi ketakutan dan tidak tahu harus melakukan apa. Setelah tiba di gerbang rumah desa, ketiganya melihat beberapa warga bisa membawa sedikit sisa makanan untuk pengucapan selamat. Setelah memberikan ucapan selamat, mereka langsung pulang. Bahkan, tidak melihat situasi di dalam rumah itu. Tak lama kemudian, hadiah yang terkumpul menjadi satu karung besar dan membuat orang-orang yang menerima hadiah di rumah itu merasa sangat bahagia. Bab 1237. Setelah memberi hadiah, kalian semua bisa pulang. Kepala desa pasti akan mengingat setiap barang yang kalian berikan. Tenang saja, barang yang kalian inginkan pasti akan kalian dapatkan. Orang yang menerima hadiah itu tidak banyak omong kosong. Dan langsung mengusir para warga itu untuk pulang dengan ekspresinya yang tidak sabar. Melihat kejadian itu, Wira mengeluarkan beberapa uang perak dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Lalu sembarangan menulis nama di buku catatan. Mata orang penerima hadiah itu bersinar saat melihat uang perak di meja itu. Para warga miskin itu pasti sama sekali tidak mampu memberikan uang perak. Jangankan uang perak, bahkan koin perunggu pun mereka tidak mampu. Mereka hanya bisa memberikan beras yang tak berharga itu sebagai ucapan selamat. Tuan, silakan masuk ke dalam. Wira mengayunkan tangannya, dan langsung membawa Danu dan Julian untuk masuk ke dalam gerbang. Meskipun hanya pernikahan dengan seorang gundik, interior rumah itu dihiasi dengan sangat cermat. Interiornya dipenuhi dengan lampu dan hiasan. Bahkan, hidangan di meja pun dipenuhi dengan ayam, bebek, ikan, dan daging.
Orang yang diundang untuk makan adalah orang-orang kaya dan terkenal di daerah itu. Wira dan yang lainnya menemukan salah satu sudut yang terpencil untuk duduk. Mereka ingin melihat sejauh apa kekuatan kepala desa ini. Entah berapa kali kepala desa ini harus dipenggal karena berani menindas warga secara terang-terangan. Begitu duduk, dia memberi isyarat agar Danu bisa membuat keributan sesuka hatinya. Dia ke sana bukan benar-benar untuk makan, tetapi ingin melihat apakah ada rahasia kotor yang tidak diketahuinya di dalam sana. Sini kalian. Rasa anggur ini aneh seperti air putih. Tuanku sudah memberikan beberapa uang emas untuk makan. Apa kalian serius ingin menjamunya dengan minuman seperti ini? Teriak Danu sambil memukul mejanya. Semua orang yang duduk di meja langsung melihat ke arah Wira dan yang lainnya. Mereka tidak menyangka ada orang yang berani membuat keributan di sini. Meskipun mereka ada yang aneh, mereka hanya bisa pura-pura tidak tahu. Tidak ada yang begitu bodoh untuk mengungkapkannya. Kecuali, orang itu sudah bosan hidup. Pak, ini bukan tempat untuk membuat keributan. Harap perhatikan baik-baik. Kalau tidak, pengurus rumah kepala desa itu menatap Danu dengan ganas sambil terus memberikan peringatan. Dia berharap, Danu bisa duduk dengan tenang dan menikmati jamuannya. Kalau enggak, apa yang akan kamu lakukan? Anggur kalian ini terasa seperti air seni. Kalau perut majikanku sampai sakit, apa kamu sanggup menanggungnya? Danu, biasanya bukan tipe orang yang menindas orang lain dengan kekuatannya. Tetapi sekarang, kemarahannya membuatnya seperti ini. Hal ini membuat pengurus rumah itu tidak tahu harus bagaimana. Dalam sekejap, pengurus rumah itu menyadari dirinya hampir saja dipermainkan oleh pemuda sombong di hadapannya. Ekspresinya terlihat lebih marah dibandingkan sebelumnya. Sebab, tidak pernah ada orang yang berani begitu sombong dan semena-mena di tempat ini. Seperti orang yang melihatnya, mereka pasti akan memberi hormat. Mereka takut tidak sengaja menyinggungnya dan kehilangan nyawanya. Bagi warga di sana, raja hanya sosok yang sulit dicapai. Sedangkan, kepala desa sudah seperti raja di tempat itu. Oleh karena itu, dia juga ikutan sombong. Lama-kelamaan dia merasa dirinya berkuasa. Lancang, usir dia dari sini. Nggak peduli hidup atau mati, kata pengurus rumah itu dengan ekspresi marah. Begitu pengurus rumah itu mengayunkan tangannya, 3 pengawal yang besar langsung masuk dari luar dan menyerang Danu. Orang-orang yang duduk di sekitar merasa senang saat melihat kejadian itu. Karena, mereka sudah lama tidak melihat adegan menarik seperti ini. Sepertinya, pemuda itu akan dihabisi hari ini. Bersambung.